Teman-teman Citra Indonesia, dua video kita tentang Jenderal Andika Perkasa menimbulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa siapa yang layak untuk menjadi pasangan Jenderal Andika Perkasa apabila beliau berkehendak maju untuk jadi calon presiden. Kira-kira siapa yang paling berpeluang? Nah, kami dari Citra Indonesia mengatakan bahwa dengan siapapun Andika Perkasa berpasangan, peluangnya cukup besar untuk maju. Apakah itu berpasangan dengan Anies Baswedan, apakah berpasangan dengan Ganjar Pranowo, ataukah berpasangan dengan AHY, atau berpasangan dengan Erick Thohir, Mbak Puan sekalipun, atau bahkan dengan Prabowo dan lain sebagainya. Karena bukan apa-apa, segala potensi yang dimiliki oleh Jenderal Andika Perkasa itu memiliki level leverage yang lumayan besar dan memiliki potensi untuk bisa meraup suara yang signifikan. Saya berani mengatakan seperti ini, Citra Indonesia memiliki pandangan seperti ini karena ketika Jenderal Andika Perkasa maju sebagai calon presiden, itu tentu juga kita harus melihat siapa lawan-lawannya, siapa pasangan-pasangan itu. Nah, di situ baru kita bisa membedahnya, kita bisa memastikan betul-betul peluang yang bersangkutan, peluang beliau. Nah, bagi saya, kalau Jenderal Andika Perkasa dipasangkan dengan si A, si B, si C, itu tidak menjadi persoalan yang terlalu serius untuk memenangkan Pak Andika. Yang jadi persoalan adalah menyangkut tentang persiapan Pak Andika untuk maju sebagai calon presiden. Karena kalau semakin hari ternyata beliau cenderung terlalu pasif atau tidak menunjukkan gelagat minat untuk melakukan pencalonan sebagai presiden, nanti momentum ya atau highlight itu dari panggung politik Indonesia akhirnya lambat laun akan meredup dan posisi Pak Andika Perkasa akan semakin terpinggirkan sehingga ketika misalnya Pak Andika melakukan gerakan yang terlambat, figur beliau, sosok beliau sudah tidak lagi menarik di mata para pemilih karena pemilih biasanya seringkali terkunci referensinya dengan tokoh yang itu-itu saja. Ketika tokoh-tokoh itu aktif, semakin sering muncul di media, akhirnya publik lebih memperhatikan tokoh-tokoh seperti itu. Nah, kami harapkan Citra Indonesia ingin melihat Jenderal Andika Perkasa melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Jangan khawatir dengan status sebagai Panglima TNI, karena misalnya Panglima TNI jabatannya masih beberapa bulan lagi, misalnya nanti pada saat 3 bulan atau 4 bulan sebelum masa jabatan habis, saya rasa Jenderal Andika Perkasa bisa dimungkinkan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi, bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat, dan tentu didukung oleh tim yang kuat, tim konsultan yang kuat, tim pencitraan yang kuat, tim pemenangan yang kuat, yang mengerti dengan psikologi bangsa ini, yang mengerti dengan kekuatan-kekuatan yang ada di daerah-daerah, yang memiliki jaringan yang bisa digerakkan secara efektif, sehingga apa yang dilakukan Pak Andika Perkasa dengan wakilnya itu bisa bisa saling bersinergi, bisa saling menguatkan, bisa saling memperkuat langkah-langkah mereka untuk memenangkan sebagai pasangan dalam pencalonan presiden di 2024. Nah, jadi tak usah dikhawatirkan apakah Pak Andika berpasangan dengan Anies, berpasangan dengan Ganjar, berpasangan dengan Mbak Puan, berpasangan dengan Pak Prabowo, dengan AHY, apakah sebagai presiden atau Pak Andika sebagai wakilnya, itu bukan persoalan yang penting. Yang jelas di antara para tokoh-tokoh itu, Pak Andika memiliki level yang bisa diadu gitu ya, dalam tanda petik diadu untuk memenangkan persaingan di panggung politik Indonesia. Saya harapkan akhirnya nanti banyak masyarakat Indonesia mengatakan selamat datang Pak Andika dalam pencalonan presiden 2024.